betapa sesungguhnya keadaan buruk itu menjadi sesuatu yang amazing tuh, malah berbalik sesuatu amazing. Tinggal bagaimana merespon, apa respon pertama kita kan. Boleh jadi yang dia nggak suka malah itu baik, dan dia boleh jadi apa yang dia suka malah nggak baik. Terkait dengan hal itu, yang paling penting sebenarnya kesadaran bahwa seseorang itu harus berubah. Itu yang paling penting. Kesadaran harus berubah. Kesadaran dulu. Nggak boleh stagnan ya, Pak? Iya. Apa artinya? Inner Game. Alhamdulillah, sekarang sedang ada di Madinah dan rezeki dari Allah ketemu salah seorang mentor saya yang ini jadi saksi nih pertumbuhan diri saya dari dulu sampai sekarang. Beliau adalah Pak Guru Pras. saya malah. Masya Allah. Ini dipertemukan di tempat yang barokah, di masjidnya Nabi. Saya minta izin sama beliau supaya ada manfaat obrolan kita rekam. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa diupload di YouTube. Dan semoga dari obrolan ini ada inspirasi, ada manfaat, ada hikmah. Alhamdulillah. Ya. Karena setiap kali ngobrol sama beliau ini pasti ada aja tuh hikmah ilmu insya Allah. Pak Pras, apa kabar Pak Pras? Alhamdulillah, Mas. Gimana, Mas? Perjalanan hikmah. Nah, alhamdulillah. Iya, kita ngikutin ini antum nih, perjalanan hikmah. Masya Allah, betul Pak. Ini kita lagi umroh bareng perjalanan hikmah nih. Ya, ini salah satu. Kalau konten YouTube saya Amazing Journey. Oh, jadi Amazing Journey. Agak ini perjalanannya sama. Iya. Perjalanan untuk menemukan sesuatu yang luar biasa. Iya. Amazing Journey. Gimana Pak Pras? Alhamdulillah. Jadi sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kondisi apapun, saya kena kurus ini karena ada gula tinggi, Mas. Oke. Tapi kita kan diajarkan untuk menerima keadaan apapun, karena bagian yang terpenting adalah memaknai setiap keadaan, gitu kata antum. Oh, ini baru mulai nih teman-teman. Baru mulai kita udah ngomong tentang penerimaan, tentang memaknai sebuah keadaan. Luar biasa ya. Iya. Masya Allah. Dan, jadi gimana Pak Pras? Sekali lagi hikmah-hikmah dalam perjalanan yang kita ikuti ini enggak di sini ya, ini tanah suci yang Allah berkahi. Kemudian di Al-Haram kita tentu saja menemukan banyak kondisi, Mas. Melihat, menemukan, kemudian merasakan dengan berbagai 1000 orang yang berbeda, 1000 orang yang karakternya berbeda gitu. Kadang-kadang kita butuh banyak mungkin istighfar gitu. Respon yang paling penting kalau kata antum kan bagaimana respon pertama kita menemukan sesuatu atau itu sesuatu yang kadang-kadang tidak menggembirakan. Itu kan katanya begitu. Masya Allah. Jadi kalau judul podcastnya ini Pak Pras, saya lagi ngangkat satu tema namanya Inner Game. Inner Game itu sebetulnya bagaimana kita memainkan ruang dalam diri, pikiran, perasaan. Tadi antum bilang betul. Respon kita itu kan ditentukan oleh bagaimana kita ngatur, mengolah rasa, ngolah kolbu, ngolah pikiran. Kita pengen tahu nih, Pak Pras, kita kan pasti ya, kalau kata pepatah itu belajar dari pengalaman hidup orang, itu bisa lebih mahal dibandingkan membaca ribuan buku. Nah itu yang berusaha ingin coba ana gali nih dari antum. Pasti antum punya banyak pengalaman ya. Secara usia juga antum lebih senior dari ana. Yang muda nih harus banyak belajar. Udah kakek malah. Yang muda itu tugasnya belajar dari yang senior. Iya, Masya Allah. Jadi gini, mungkin Pak Pras, kita pasti pernah ngalamin masa sulit dalam hidup ya Pak. Iya. Antum juga pasti pernah ngalamin ini. Iya. Nah, ada nggak nih yang bisa dibagi dari pengalaman hidup antum? Ketika antum ngadepin sebuah keadaan, sebuah kondisi, bagaimana antum bisa mengolah pikiran, ngolah hati, ngolah rasa. Karena sekenal ana sama Pak Pras ya, selalu happy, tenang, insya Allah, bahagia, tetap semangat gitu. Nah itu tuh nggak mudah itu. Gimana tuh Pak Pras? Jadi yang paling penting sebenarnya ada kemauan dulu. Ya. Kalau kata guru-guru kita gurunya kan sama. Ya. Satu guru satu ilmu ya. Nah, walaupun saya mungkin usianya udah agak ini, tapi sebenarnya guru kita sama gitu. Hanya kondisinya antum sekarang levelnya gitu ya. Tapi terkait dengan hal itu, yang paling penting sebenarnya kesadaran bahwa seseorang itu harus berubah. Itu yang paling penting. Kesadaran harus berubah. Kesadaran dulu. Nggak boleh stagnan ya, Pak? Iya. Apa artinya? Orang itu kadang-kadang
dia selalu memegang egonya yang luar biasa bahwa dirinya lah yang paling baik, dirinya yang paling benar gitu. Kemudian saat merespon sesuatu gitu ya, sesuatu yang punya potensi untuk emosi itu keluar, dia selalu menyalahkan dulu, baik menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Gitu Nunjuk ke pihak Nunjuk lain, dulu. tapi nggak mau nunjuk diri sendiri. Itu yang paling ini. Maka setiap kali ada sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya, sungguh sebenarnya kalau saya pernah membaca ada seorang tabiin yang beliau dikomplain sama muridnya. Kenapa dikomplain? Wahai Syekh, kenapa engkau ini dihina, dilecehkan, diberikan stimulan keadaan oleh orang lain gitu, dan saya saja gergetan gitu. Saya ingin membalas supaya balasan setimpal kepada dia bahwa dia itu tukang fitnah. Ini gurunya ya difitnah. Dan Muridnya emosi. yang paling emosi Iya. gitu. Wahai muridku, pernahkah engkau melihat? Wallahi, melihat saya menolak takdirnya. Lantas dia bingung gitu. Udah gini aja, berikan hadiah ini kepada dia. Jadi apa? Kebanyakan orang langsung merespon keadaan yang tidak menyenangkan itu dengan balasan yang tapi ini enggak loh. Loh kok malah mau dikasih hadiah gitu. Tolong kasihkan hadiah ini buat saya gitu. Saya baru saja mau membalas apa yang dilakukan dia kepada antum gitu. Kenapa antum memberikan hadiah justru gitu? Sungguh di mana Allah mentakdirkan ucapan mulut ini sampai kepada saya sesuatu yang buruk, maka saya anggap itu bagian dari Allah telah mengambil dosa-dosa saya, ya, kemudian diberikan kepada dia. Kemudian kebaikan dia diberikan kepada saya. Maka layak untuk hadiah ini saya berikan kepada dia. Saya bilang, Masya Allah gitu. Kita aja nggak sampai begitu ya. Sadar kadang-kadang kalau udah 5 menit, 10 menit, baru sadar gitu. Dia udah nggak lagi mikir bahwa keburukan yang dia dapatkan itu udah takdir dari Allah. Maka indah banget ya saat kemudian dia sadar dalam momen di mana potensi keburukan itu oleh kebanyakan orang kadang-kadang disikapi secara spontan gitu dengan reaksi yang luar biasa, tapi dia santai saja gitu. Bahkan keburukan itu menjadi sebuah nilai yang luar biasa gitu Mas. Idfa billati hiya ahsan, malah dibalas dengan yang baik. Itu saya merenung gitu Mas sendiri itu kadang-kadang, ya Allah, begini ya sikap kadang-kadang kita. Nah, kita pernah diajarkan bahwa keyakinan, keikhlasan, kepasrahan, kekhusyuan, kesabaran, itu kan menjadi hal yang paling penting gitu ya. Sehingga ya santai aja gitu. Ada orang tahu-tahu terus dilihatnya gede banget orang ini, tenaganya besar, sop kita. Jadi kita malah tadinya sop ini malah nyempit gitu ya. Bismillah gitu. Akhirnya begitu. Setelah ya itu tadi nilai-nilai masalah kesadaran untuk kemudian merespon keadaan. Katanya kalau Ustadz Nasrullah tuh sampaikan, sesungguhnya yang amazing itu saat respon pertama kali mensikapi keadaan buruk atau musibah atau apa. Kalau dipesankan, pesan apa ya yang ingin Allah sampaikan dengan ini? Oh itu tunggulah sampai amazingnya akan datang. Nggak tahu apa itu. Tapi kalau sadarnya sudah 5 menit, 10 menit itu masih dapat hikmah katanya. Hikmahnya masih ada, tapi udah lewat amazing ya. Gitu kata guru kita Mas. Jadi kalau setiap apapun yang terjadi, itu pasti ada pesan cinta dari Allah gitu ya Pak. Dia, Masya Allah. Dan kalau kita punya mindset seperti itu, kita bisa merespon dengan respon terbaik. Dan di situ nanti hal yang luar biasa sedang menanti. Tapi emang susah Mas. Iya. Saya apakah begitu terus? Enggak juga gitu ya. Itu latihan ya Pak. Latihan, butuh latihan. Enggak salah. Gimana cara untuk latihan gimana? Iya terus gitu. Ya Allah. Sampai diingatkan dengan cerita-cerita kisah seperti tadi, Masya Allah ya. Betapa sesungguhnya keadaan buruk itu menjadi sesuatu yang amazing tuh, malah berbalik ke sesuatu amazing. Tinggal bagaimana merespon, apa respon pertama kita tadi, gitu Mas. Dan itu indikator akhlak ya. Kalau saya pernah dapat satu definisi dari A.A. Gim nih Pak, akhlak itu adalah respon spontan. Jadi kalau kita pengen melihat
sebaik apa akhlak kita, lihatlah ketika kita merespon pertama. Betul. Respon awal Betul. ketika ada sebuah keadaan, sebuah Iya. kejadian gitu ya Pak. Iya, karena Rasulullah kan bilang memang akhlak itu buah ya. Akhlak itu buah. Akhlak Oke. itu buah karena apa? Dia udah menjadi karakter. Oke. Tapi apa itu butuh pembiasaan Iya, gitu. iya. Karakter itu terbentuk dengan pembiasaan. Makanya sebenarnya kalau kita ingin terbiasa dengan itu, maka berkumpulan dengan orang-orang yang memang satu visi, Ah, ini satu juga. fikroh, Ini dia kuncinya ya. satu vibrasi gitu, Iya, gitu. iya. Karena apa? Secara keburukan-keburukan itu terbentuk dengan lingkungan, Yes. gitu Mas. Katanya begitu kata guru. Dan memang nyata betul. Berarti cara antum melatih diantaranya adalah Ketemu sama iya berdekat-dekat dengan orang yang itu orang punya vibrasi soleh, positif, orang soleh, masya Allah. Iya. Itu ngejaga ya Pak ya? jaga terus. Ngejaga ya. Kemudian jangan segan-segan untuk jangan bosan ya untuk bermain jauh katanya. Oh. Karena kebanyakan kita itu enggan untuk kemudian bergaul. Betul. Nah, ini penting ini Pak. Nah, itu Beberapa orang itu kurang bijak karena kurang piknik katanya gitu Pak Pras. Ya, mainnya kurang jauh. Akhirnya mudah menyalahkan Iya, orang. betul. Karena kita nanti akan kenal sekian banyak orang dengan berbagai karakternya itu Iya, ada hikmah. iya. Oh, balik lagi di judulnya Iya, itu. iya, iya. Perjalanan hikmah itu saat kemudian kita bisa melihat, oh iya, kalau saya menemukan keburukan orang seperti ini berarti bahwa saya jangan seperti itu. Masya Allah. Oh, dengan orang yang model tipe ini ada ini, jangan seperti itu. Jadi selalu nyambung lah insya Allah. Iya, iya. Artinya tadi yang saya tangkap diantara kuncinya kita perlu punya circle, punya sahabat yang itu positif, Ya. lingkungan yang positif, Ya. itu akan menguatkan kita, Ya. bikin kita punya akar yang kokoh gitu ke dalam Betul, kebaikan. Mas. Tapi Masya juga jangan batasi diri kita untuk bergaul dengan yang lain, gitu Betul, ya Pak. Ya? betul. Tetap perlu main yang jauh, bersahabat dengan siapapun supaya lebih bijak, mengenal berbagai macam karakter orang, dan itu akan membuat respon kita lebih baik ketika ngadepin sesuatu gitu betul, ya Pak Pras. betul. Dan saya diingatkan begini Mas, orang yang berpikiran positif akan menemukan kondisi positif. Gitu. Lantas saya pernah dapat pertanyaan gini, oke, kalau orang yang sudah positif akan selalu beruntung, berarti apakah selalu dia akan beruntung? Saya bilang, saya menemukan keadaan, bahkan Nabi pun Ya. mendapatkan keadaan yang tidak menyenangkan versi beliau. Versi Tapi- manusia lah ya. Manusia, tapi ya bahwa beliau tetap menjalankan itu dengan gairah luar biasa gitu ya. Bahkan sekali lagi bagi orang-orang yang sudah memahami ternyata apa? Baginya sesuatu yang tidak menyenangkan, bagi orang lain itu suatu keburukan, tapi apa baginya itu ada sebuah hikmah gitu. Maka bahwa keburukannya menjadi spirit yang luar biasa gitu. Iya. Jadi apa? Tidak larut dengan keadaan, tidak menyalahkan orang lain. Akhirnya apa? Orang yang selalu beruntung, orang yang selalu mendapatkan kebaikan, bukan berarti terus kehidupannya lempeng terus. Iya. Tetapi saat dia menemukan ada keadaan yang tidak menyenangkan, itu bagian dari yang dia rasakan tadi, tanda cintanya gitu. Pesan Bahkan cinta. Keburukan yang dia terima atau ketidaknyamanan yang dia terima menjadi wasilah untuk dia semakin gitu mendalami arti bahwa setiap keadaan walaupun buruk itu bukan berarti dihindari tapi diterima, katanya gitu. Masya Allah. Cuma pelajaran itu sebenarnya. Masya Allah, luar biasa. Dan dia yakin boleh jadi yang dia nggak suka malah itu baik. Baik, Dan dia boleh jadi apa yang dia suka malah nggak baik. benar. Jadi Dari situ kebijaksanaan hadir. semua keadaan adalah menjadi titik tolak baginya untuk terus Masya Allah. menerima keadaan apapun karena itu Masya ada Allah. bagian dari amazingnya Masya kehidupan, Allah. katanya. Mas, jangan banyak-banyak Mas. Masya Saya Allah. salah. Ini beberapa menit teman-teman tapi penuh inspirasi. Makasih Pak Pras. Iya, Ini mohon maaf. momen mahal, jarang-jarang ketemu dan sekalinya ketemu di Masjid Terakhir Nabawi. kapan ya? Udah lama banget. Iya, terakhir kemana ya? Lupa saya. Antum Ya. masih aktif di outbound ya? Masih. Dulu saya kalau keluarga mau cari piknik yang agak seru itu hubunginya Pak Pras. Ya, teman-teman kalau mau Ke Bogor, coba ke Bogor. piknik seru di Bogor dan sekitarnya di puncak itu bisa hubungi Pak Pras. Insya Allah dapat experience yang beda lah. Bukan Cara jalan-jalan biasa. cara untuk menyenangkan itu banyak
caranya. Allah. Kalau saya begitu ya, dekat dengan alam, dekat Masya dengan Allah. air terjun. Berenangnya jangan di kolam renang, tapi di kolam-kolam air terjun. Oh, betul. Betul-betul terhubung dengan alam. Iya. Dan itu juga salah satu bentuk healing ya, Pak. Iya, Healing. Masya Allah, jazakallah. Nih ketemu Sami-sami, Pak dari Pras. kemarin Makasih janjian banyak. tapi baru sekarang. Masya Allah. Rezekinya Masya Allah. ketemu hari ini. Amin. Teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini obrolan ringan di sore hari di Madinah Al-Munawwarah. Dan semoga ada hikmah yang bisa teman-teman petik Amin. juga dari obrolan. Ya Allah. Makasih Pak Pras, terima kasih teman-teman. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.